Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Jordi Weghman, ex Feyenoord yang debut di Liga 1 dan update kondisi pemain Arema yang dilarikan ke RS usai tabrak rekan setim. Madura United memiliki penggawa anyar asal Belanda, Jordi Weghman. Dia merupakan ex Feyenoord yang kini bermain di Liga 1. Jordi bergabung ke Madura United pada Juli tahun 2024. Gelandang 25 tahun itu didatangkan dari klub Divisi 2 Kroasia, Vukovar 1991. Jordi merupakan pemain jebolan akademi klub raksasa Belanda, Feyenoord. Dia punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang merupakan orang Jakarta. Debut Jordi di Feyenoord terjadi pada 2020. Jordi mencatatkan 9 kali penampilan bersama klub Rotterdam itu sebelum dipinjamkan ke tim Swiss, FC Luzern. Jordi Weghman bermain 36 kali dalam 2 musim berseragam FC Luzern. Pemain kelahiran Den Haag ini berhasil mempersembahkan titel Piala Swiss 2021. FC Luzern mempermanenkan Jordi pada 2021 dan diikat kontrak hingga 2024. Sempat dipinjamkan ke ADO Den Haag pada 2022, kontrak Jordi diputus Luzern pada 2023. Jordi kemudian berpetualang ke Vukovar 1991 pada 2023 sebelum meninggalkan Eropa menuju Indonesia setahun berikutnya. Dia bergabung ke Madura United dan debut di Liga 1 saat Laskar Sapeh kerap menghadapi Malut United, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Madura United memainkan Jordi sepanjang 2 kali 45 menit. Laga berakhir imbang tanpa gol. Jordi mengaku senang bisa bermain di Indonesia bersama Madura United. Dia sudah memimpikannya karir di Indonesia sejak 2-3 tahun lalu. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya 2-3 tahun lalu. Jadi ya saya senang bisa di sini sekarang, kata Jordi, dilansir dari laman resmi Liga 1. Saya tumbuh dengan Indonesia meski tinggal di Belanda. My skin is putih, tapi saya ya Indonesia, jelasnya. Update kondisi pemain Arema yang dilarikan ke RS usai tabrak rekan setim. Pemain Arema FC Julian Guevara harus istirahat total sementara waktu. Pilar asal Kolombia itu dilarikan ke rumah sakit di tengah laga memperkuat Singoedan. Guevara tersungkur di atas lapangan setelah kepalanya kena tanduk rekannya Thales Nathanael. Keduanya sama-sama mencoba menggapai bola di udara di laga Arema vs Dewa United di Stadion Suprijadi, Blitar, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Wasit yang melihat kejadian itu langsung memanggil medis agar segera memberi pertolongan pertama kepada Guevara. Ambulans pun kemudian mengangkut sang pemain ke rumah sakit terdekat. Kami butuh observasi 2-3 hari. Kemungkinan sudah pasti tidak main di laga berikutnya, lawan Borneo FC. Mungkin pekan ketiga bisa, tapi kami sarankan minimal 2 minggu absen, kata dokter tim Arema, Nanang Triwahyudi, dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru LIB. Cedera Guevara terjadi karena benturan keras di tulang pipi. Hal ini membuat pemain berusia 32 tahun harus menerima jahitan di atas bibir hingga 10 jahitan. Lalu, di bawah matanya terlihat lebam. Kategorinya cedera sedang. Sudah kami observasi dan dia dalam keadaan sadar saat sampai di IGD RSU Aminah. Lalu sudah di-scan CT scan, dan kembali ke Malang menggunakan mobil pribadi. Tidak menggunakan bus bersama pemain lain karena dia harus berbaring dan dia tidak mau memakai ambulans, ujar dokter asal Magetan tersebut. Guevara butuh berbaring karena berdasarkan protokol yang tepat untuk pemain yang mengalami cedera dan baru saja terjadi benturan. Pemain bernomor punggung 6 ini harus menggunakan penyangga leher. Jika benturan kepala takutnya lehernya ada fraktur. Makanya harus kami stabilkan dulu lalu ditransportasi, dibawa pakai mobil, ucap Nanang. Dia tabrakan di Sundul Thales. Begitu jatuh langsung tidak sadar, kata Nanang lagi. Selain butuh waktu pemulihan minimal 2 minggu,
pihaknya memantau ketat kondisinya. Selanjutnya jika akan kembali bermain di lapangan, akan disiapkan pelindung yang minimal membuat pemain tidak merasa trauma. Untuk penanganan dan pemulihan, Julian Guevara harus istirahat total dan observasi ketat tim medis. Sekalipun, menurut dia, ketika di-scan semua dalam keadaan normal, dia harus istirahat total dan terus diobservasi. Jika ada gejala tidak baik, harus ke UGD lagi. Tapi saat di-scan semua normal, hanya untuk lebih lanjut kami akan membawa ke spesialis radiologi. Sekarang sekilas aman, terutama bagian otak aman, tutur Nanang.